Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas Astra Internasional ya, yang beberapa waktu ini turun terus ya teman-teman. Dalam waktu 1 minggu ini turun hampir 400 poin. Kalau 1 bulan ini sudah turun berapa ini? Hampir 600 poin ya. 3 bulan ini berapa ini? 5.925 tertinggi, 800 poin ya turun nih. Wah, ini turun nih banyak banget nih. 6 bulan, wih, 1 tahun coba. Nah, ini 1 tahun naik turun seperti ini. Dan ini lebih rendah dari 1 tahun yang lalu ya teman-teman. Kalau kita lihat 3 tahun, nah ini 3 tahun masih di 4650 ya terendah. Jadi ada kemungkinan nih saham Astra bisa turun sampai ke situ ya teman-teman, 4650. Tapi nanti kita lihat ya, ini ada support kuatnya apa enggak ini. Lima ribu tujuh lima ya, ini support kuatnya nih. Kemudian di 49 di 5000 juga ada. Ini masih, kalau masih bisa bertahan di atas 5000 ini bagus ya teman-teman. Tapi kalau dia jebol 5000, dia menuju ke 4650-an ini. Secara PBV 1,09. Kalau PBV 1 ini udah mungkin 5000-an ya. Average price-nya 5.126. Turnovernya 905 miliar ya, besar banget nih. Kalau kita 5 tahun masih turun. Nah, 5 tahun yang lalu harganya ini berapa nih? 6.000, hampir 7.000-an. Kita 5 tahun turun. Merah semua ini analitiknya. Ini masih terkait dengan isu teman-teman ya. Sentimen negatif terhadap uji keamanan kasus Daihatsu nih ya. Terimbas kasus skandal manipulasi uji keselamatan kendaraan yang melibatkan Daihatsu Motor, Toyota Motor. Nah ini ya. Tapi kalau secara ini fundamental ini sebenarnya masih bagus teman-teman. Ini lihat nih, IPS-nya masih 846 ya. Dan kita tunggu ini triwulan keempat ini berapa ini. Kalau triwulan keempat lebih besar dari lebih besar dari 204 ini ya, naik ya. IPS-nya naik, kemungkinan dividennya juga naik teman-teman. Dividennya itu ada di berapa? 846 kali DPR-nya 89,5%. 757 dikurangi 98. Ini potensi dividennya segini ya, 659. Ini potensi terbesarnya ini kalau dibagi harga ini 5125, 12,8% ya. Tapi kalau ini optimisnya segitu teman-teman. Tapi kalau itu pun lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu ya. Tahun lalu itu di 5 Mei itu 552 ya. Jadi ada kemungkinan ini kalau kita lihat interimnya aja lebih besar nih ya dari tahun lalu ya. Seharusnya ini finalnya lebih besar juga ini seharusnya ya, tapi kita nggak tahu, harus kita lihat terusnya ya. Paling nggak kita harus siap-siap ya, minimal berapa gitu kan.
Kalau DPR-nya 89,5 ya sekitar ini ya 12,8% ya. Tapi kalau di bawah itu yang dibagi misalnya cuma 50% ya berkurang lagi ya. Mungkin nggak 12%, mungkin sekitar 6-7% ya. Net profitnya ini masih bagus, 25 triliun, cash flow juga bagus. Dividen yield-nya ini interim kemarin di 1,9. Utangnya juga masih lumayan kecil lah, 106% ya, walaupun lebih besar ya, tapi nggak terlalu besar nih. Nah ini apa? Histori bagi dividennya ini rutin ya teman-teman, ini 2018 2 kali, 19 2 kali. 2020 aja yang paling kecil ya, ini karena COVID mungkin. Terus 2021 ini dia 2 kali. 2022 ini juga 2 kali. Ini kalau di total 2022 ini dividennya 640 ya. Besar ini termasuk 640. Kalau 2022 ini harganya berapa nih? 5625. Iya, di atas 10% ya. Justru kalau teman-teman mau ambil dividennya ya, ini dividennya itu sekitar bulan apa ini? Mei ya. Ini sudah Januari akhir ya, Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan. Ini sekitar, kalau dividennya sama dengan kemarin ya, 552, maka ini lebih besar lagi ya, 552 dibagi 5125. Nah, kalau sama dengan kemarin ini 10,7%. Nanti lebih kecil ya. Tapi kalau lihat IPS-nya sekarang lebih besar, harusnya dia lebih besar dari ini ya, dari 552 ini. Kemudian kita lihat teknikalnya coba. Ini masih turun nih. Ini rawan nih kalau masuk itu rawan nih teman-teman. Jadi tunggu pantulan ya kalau mau masuk ya. Masih turun. Hanya stokastik aja ini yang osilatornya coba. Yes, osilator juga masih turun. MA-nya, ini kok error terus ini ya. Ada apa ini ya? Dari kemarin ini error ini teknikalnya. Ini asing jualan terus sih, banyak banget teman-teman. Nah, kalau mau masuk, mungkin teman-teman lebih baiknya tunggu di ini ya. Tunggu saat pantulan ya. Nah, ini mungkin saat pantulan hijau gitu kan. Ini masih sentimennya masih negatif ini. Sayang catnya ini nggak kelihatan ya. Coba. Kalau pakai MA ya. Masih kurang ini ya. Coba kita lihat isunya selain itu apa saham. Ada transaksi jumbo ini apa nih? Saham Astra terpantau masih melemah. Sebenarnya transaksi jumbo 1,57 triliun ya. Selama sepekan pedagang saham Astra turun. Wait and see ini rekomendasinya ya, dari
Oh, support kuatnya 5.200 ini udah jebol nih. Udah jebol ya. $5.200 sudah jebol. Teman-teman tunggu di, kalau di 5.000 teman-teman. Kalau 5.000 jebol juga ini hati-hati ya, bisa ke 4.600-an ya. Tapi setelah itu naik nanti teman-teman. Jadi kalau teman-teman hold saham Astra ini ya, kemudian pengen dapat dividennya, ini justru kesempatan untuk mulai masuk ya. Tapi masuknya nanti tunggu ketika ada pantulan balik ya. Kemarin tuh di harga terendah di 5.075, ini masih ditahan di situ ya, di atas 5.000 ya. Nah, nanti bisa dipertimbangkan. Kalau hari ini masih di atas 5.000, teman-teman boleh masuk nih. Tapi kalau 5.000 jebol, teman-teman tunggu lagi di bawah. Jadi secara fundamental saham Astra ini sebenarnya masih bagus teman-teman. Prospeknya masih bagus. Justru investor-investor besar tuh menunggu saat koreksi seperti ini untuk mereka masuk ya. Mungkin masuknya nggak langsung, biar sahamnya turun, masih turun terus ya. Kalau nggak masuknya dalam jumlah besar ya, ini otomatis sahamnya nanti akan naik. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.